Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Ila qawlihi rahimahullah thumma jumlatul amri annaka idza nadarta fi dalaili sun'illahi 'azza wa jalla wa am'anta an-nadhara 'alimta anna laka wa lana ilahan qadiran 'aliman hayyan muridan sami'an basiran mutakalliman munazzahan an huduthil kalam. Thumma jumlatul amri, kemudian kesimpulannya bahwa ini ibaratnya sebenarnya Imam Ghazali tengah menggunakan logika ya, hukum sebab akibat, maka jika gitu. Saya lupa istilahnya, yang premis awal, premis 2 itu kan. Jadi setelah beliau menjelaskan sebelumnya tentang ilmu tauhid dan ukurannya, annaka idza nadarta fi dalaili sun'illahi 'azza wa jalla, bahwasanya jika engkau memperhatikan tanda-tanda ciptaan Allah Subhanahu wa taala, wa an'amtan nadhara, dan engkau memperbanyak perenunganmu, alimta, maka engkau akan mengetahui, meyakini, annalaka walana ilahan qadiran, bahwa sesungguhnya bagi kita ada Tuhan qadiran, maha mampu, aliman, maha tahu, hayyan, maha hidup, muridan, berkehendak, sami'an, maha mendengar, basiran, melihat, mutakalliman, berbicara, munazzahan, suci, an huduthil kalam, dari kalam, atau apa istilahnya, sederhananya Tuhan itu berbicara tetapi tidak seperti makhluk gitu. Lumrah kita dengar yang disebut dengan wala biharfin wala bisautin, Tuhan enggak ngomong dengan suara dan huruf kayak gitu. Dulu pengalaman saya, salah satu kias atau analogi yang diberikan ke kita tentang sesuatu yang tanpa suara, tanpa huruf kemudian bisa dipahami, itu seperti kita misalnya ke kebun ya, ada pepaya yang matang. Jadi pepaya yang matang ini nggak perlu berbicara ke kita untuk menyampaikan bahwa dia telah matang. Kita dengan melihatnya langsung paham kayak gitu. Itu analogi yang diberikan ke kita dulu untuk menjelaskan bahwa ini wala sautin, ini tanpa suara, wala biharfin ya, tanpa huruf gitu. Jadi di dalam tauhid itu, misalnya dalam kitab Sa'adah, tauhid itu ada 2 lah. Kalau konteks kewajiban kita mempelajari ilmu tauhid itu ada namanya tauhid umum dan ada namanya tauhid khusus. Tauhid umum itu kondisi ketika kita beriman pada Allah itu hanya menggunakan pendekatan akli saja atau akal saja, dan itu sah menurut ulama. Sah dalam arti kita terbebas dari kewajiban untuk beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang khusus itu yang dia pakai akli dan juga pakai nakli. Dia juga pakai akal dan mengetahui dalil-dalilnya di dalam Quran. Jadi kata pengarang kitab dalam kitab Sa'adah itu boleh meskipun kita tidak tahu dalil dalam Quran, asal pertama kita meyakini Tuhan itu berdasarkan akal kita, minimal itu kata beliau dalam kitabnya. Di sini juga Imam Ghazali memang menyebut dalail sul'inlah
katanya tanda-tanda dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala untuk membangun keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya wal ilmi wal iradati muqaddasan an kulli naqsin wa afatin la yusafu bi sifatil muhdatsin. Tuhan itu maha tahu, wal iradah itu maha berkehendak, muqaddasan an kulli naqsin wa afatin, suci dari segala kekurangan dan afat itu artinya penyakit sih sebenarnya, tapi kita terjemahin aja ya, semacam ataf bayan gitu yang persis sama lah. Jadi suci dari segala kekurangan, la yusafu bi sifatil muhdatsin, Allah tidak disifati dengan sifat-sifat makhluk. Makhluk dalam arti ada manusia, Allah tidak sama dengan manusia. Meskipun manusia itu alim, Allah maha alim kayak gitu. Intinya berbeda dengan makhluk-makhluk. Wala yajuzu alaihi ma yajuzu alal makhlukin, dan tidak boleh bagi Allah Subhanahu wa taala segala yang boleh terhadap makhluknya. Contohnya yang boleh bagi manusia itu makan, Tuhan nggak makan gitu. Intinya dia berbeda. Kan dalam sifat-sifat Tuhan yang kita ketahui itu ada namanya mukhalafatul lil hawadits, ya, salah satu sifatnya. Dan ini penjelasannya lah dari Imam Ghazali. Wala yushbihu syai'an min khalqihi, dia tidak menyerupai sesuatu dari makhluknya. Wala yushbihu syai'un, dan sesuatu juga tidak ada yang menyerupainya. Wala tatadammanuhul amakin wal jihad, dan Tuhan itu bahasa sederhananya mungkin di luar tempat atau arah ya. Jadi Tuhan tidak berada di ruang dan waktu yang kita tahu, tidak berada di dalam alam semesta. Pokok selamanya yang memiliki ruang ini terbatas, dan Allah itu di luar ruang itu gitu. Bahkan Allah duluan ada daripada ruang alam semesta ini. Kalau misalnya Allah ada setelah ada ruang, maka dia sama dengan makhluk, maka dia bukan Tuhan. Itu si logika yang dibangun di dalam tauhid. Berikutnya wala tahulluhul hawadits wal afat, dan tidak berlaku, tidak terjadi perubahan-perubahan dan kekurangan-kurangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia baqa ya, dia kekal dan dia tidak berubah. Wa nadartu fi mu'jizatir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam wa ayatihi. Wa nadartu, merenungi mukjizat Rasulullah SAW dan tanda-tandanya. Kemudian wa alami nubutihi, tentang kenabiannya ya. Alimtu annahu Rasulullah, aku meyakini bahwa dia adalah Rasulullah SAW. Wa aminuhu ala wahyi, aminuhu itu artinya amanah mungkin ya, atau keterpercayaannya terhadap wahyu yang dibawa dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kana salafus shalih ya'taqiduna min anna Allah ta'ala yura fil akhirah, dan tidak ada dari salafus shalih yang meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan dilihat di akhirat. Ini mungkin saya yang salah menerjemahkan, atau saya nggak tahu ya, karena memang setahu saya memang dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Mungkin yang dimaksud Imam Ghazali di sini, akhirat itu jika dipahami dengan sebuah tempat, maka kita nggak akan melihat Tuhan itu di sebuah tempat di akhirat. Mungkin seperti itu sih maksudnya, karena fi kan di dalam kitab itu dimanakan sebagai menunjuk sebuah tempat fil akhirah kayak gitu. Jadi kalau memang ada yang kurang pas di terjemahan, nggak apa-apa, teman-teman juga komen di komentar, berikan saya saran dan sebagainya.
Jadi memang dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu kita meyakini bahwa kita akan melihat Allah di akhirat. Surat yang digunakan sebagai dasarnya itu dalam surat Al-Qiyamah kalau tidak salah. Iya, memang surat Al-Qiyamah ya. Kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Oke, lanjut. Wa annahu mawjudun wa laysa fi jihatin mahdudatin. Allah itu ada, akan tetapi tidak di suatu tempat atau di suatu arah atau tidak di suatu ruang kayak gitu. Di luar ruang itu. Wa annal Qur'an kalamullah ta'ala ghairu makhluqin wa laysa bi hurufin muqatta'atin wal aswatin idh law kana kadzalika lakana min jumlatil makhluqat. Bahwasanya Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang bukan makhluk. Jadi beliau menambahkan penjelasan ghairu makhluqin karena memang ada perbedaan-perbedaan kita dengan beberapa kelompok dalam Islam ya, misalnya Mu'tazilah, kayaknya memang beliau ingin menegaskan bahwa menurut Ahlussunnah wal Jamaah firman Allah itu bukan makhluk kayak gitu. Yang menurut Mu'tazilah Quran itu adalah makhluk ya. Nah, jadi Quran itu bukan makhluk. Itu jadi perdebatan di ulama-ulama dulu, apakah dia makhluk atau tidak gitu. Walaisa bihurufin muqatta'atin wal aswatin. Ya, ini dia penjelasannya. Jadi kalam Tuhan itu tidak menggunakan huruf-huruf, tidak juga dengan suara. Idlau kana kadzalika, kalau seandainya kalam Tuhan itu seperti huruf dan suara, lakana min jumlatil khairat makhluqat, maka itu adalah sebagian dari tanda-tanda yang diciptakan gitu. Berikutnya wa annahu la yakunu fil mulkil malakut faltatu khatirin wala laftatu nadhirin illa bi qada'illahi ta'ala wa qadarihi wa iradati wa masyiatihi. Dan sesungguhnya tidak ada di apa istilahnya mulkil malakut itu semacam semacam tempat yang di situ semua tercatat ya ketentuan-ketentuan itu. Jadi di sini disebut soal tidak ada kedipan mata pun itu pasti dengan ketentuan Allah dan qada-qadarnya katanya. Illa bi qada'illahi ta'ala wa qadarihi wa iradatihi wa masyiatihi. Kehendaknya wa masyiatihi itu atap bayan ya, sama artinya. Meskipun mungkin ada beda, cuman sederhananya seperti itu. Faminhul khair wasyarr wan naf'u wad-darr wal iman wal kufru. Dan di antaranya itu ada kebaikan, keburukan. Ini soal qada-qadar ya. Ada kebaikan, ada keburukan, ada kemanfaatan, ada kemudaratan, ada iman, kan ada yang kafir ya. Karena qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu la wajiba 'ala Allah ta'ala li ahadin min khalqihi, dan tidak ada yang wajib atas Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya. Faman atsabahu, barang siapa yang dia berikan pahala maka dengan keutamaannya. Jadi ini sekali lagi salah satu perbedaan dari Ahlussunnah wal Jamaah dengan kelompok lain yang dalam hal ini Mu'tazilah ya, yang tadi kita sebut. Jadi Mu'tazilah bilang Quran itu makhluk, kita bilang enggak. Nah, yang kedua itu kalau Mu'tazilah itu mewajibkan Tuhan untuk memberikan pahala. Misalnya kita udah ibadah terus Tuhan dia harus memberikan kita pahala kayak gitu. Tapi kalau menurut Ahlussunnah wal Jamaah tidak ada yang wajib. La wajiba 'alallahi ta'ala li ahadin. Nah, sehingga nanti penjelasannya ketika Allah memberikan pahala itu, maka itu keutamaannya aja, kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Wa man aqabahu fa bi'adlihi, orang yang Allah siksa itu maka dengan itu karena keadilannya sehingga disiksa ya. Jadi tidak ada yang, jadi maksudnya misalnya ada orang bermaksiat, kemudian apakah harus Tuhan itu menyiksanya? Enggak.
tapi itu dia mau-maunya secara sederhana, dan itu karena keadilannya. Kalaupun dia menyiksa, karena bisa saja orang juga nggak disiksa. Berikutnya, wa ma warada ala lisani sahibis syar'i salawatullah wa salamu alaihi min al-umuril akhirah kal hasyi wan nashri, dan segala sesuatu yang datang dari lisan Rasulullah SAW tentang perkara akhirat seperti padang mahsyar, hari pengumpulan, wa adabil qabr, azab kubur, pertanyaan, wa su'ali munkarin wa nakir, pertanyaan mungkar dan nakir, wal mizan, timbangan, wasirat, itu jembatan siratul mustaqim. Fahadihi usulun darajat salafus salih ridwanullahi alaihim ajma'in ala tiqadi wa tamasuk biha. Ini adalah dasar-dasar yang salafus salih ya, yang mereka yakini dan mereka berpegang kepadanya. Wa waqa'a 'alaiha al-ijma' qabla tanawwu', dan ini di antara mereka salafus saleh itu adalah ijma ya, jadi kesepakatan bersama. Ini adalah dasar-dasar agama qabla tanawu'il bidah, sebelum yang muncul bidah-bidah dalam agama lah, wa dhuhuril ahwa, dan munculnya ijtihad itu berdasarkan hawa nafsu. Na'udzubillah minal ibtida' fid din wa tibail hawa bighairi dalil. Kita berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala dari bidah-bidah dalam agama dan mengikuti hawa nafsi tanpa dalil. Jadi begitu penjelasan Imam Ghazali, teman-teman. Jadi apa yang sudah kita baca dari sejak awal soal Tuhan tadi, yang mungkin bahasa sederhananya ya sifat-sifat Allah tadi kita bahas. Sifat wajibnya tepatnya, kemudian sifat jaiznya yang dia semau-mau lah, tidak ada yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sifat-sifat yang sudah disebutkan itu adalah yang diyakini oleh salafus saleh, dan memang yang jadi jalan hidup ya, dalam yang kemudian mempengaruhi kehidupan para salafus saleh. Mungkin hanya itu dulu teman-teman untuk bacaan kita pada kali ini. Nanti di kesempatan lain semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat. Kita lanjutkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.